Jepang sedang mempersiapkan panitia kiamat. Ya, lagi dicari ini siapa yang bisa dia menerima tenaga kerja loh. Yang terutama anak-anak muda yang ahli IT. Karena perkiraan 2030 akan ada asteroid yang besar menabrak bumi dan mereka berprediksi itu adalah akhir dari bumi ini. Nah, mereka itu cari ahli-ahli IT yang bisa membelokkan ini berapa derajat mungkin ini asteroid bisa dibelokkan agar nggak tabrakan sama bumi. Ini Jepang ini saudara. Ya, karena mereka prediksi 2030 itu bisa bertabrakan asteroid dengan bumi. Jepang lagi memikirkan panitia kiamat. Indonesia sibuk mikir ijazah palsu. Kasihan bangsa kita ini ya. Aduh, cuma soal ijazah saja masih diragukan keaslian dan kepalsuannya. Saya bingung, orang lain, negara lain sudah bikin robot, bikin yang 10G apalah itu ya, kamera canggih. Indonesia loh, ijazah aja asli atau palsu masih bingung. Please saudara, jangan tertawa buat bangsamu, doakan bangsa ini. Sangat tidak penting. Orang sudah memikirkan hal-hal yang ke depan, mempersiapkan tim ahli untuk membelokkan berapa derajat asteroid di luar angkasa sana. Dan Indonesia masih mikir ijazah asli dan palsu. Shalom, apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Tema firman Tuhan hari ini adalah hidup yang kudus seperti Kristus ya, dan tema besar adalah hidup meneladani Tuhan Yesus. Saudara, bicara tentang kekudusan itu ya sesuatu yang kayaknya hari-hari ini sudah langka. Ya, orang Kristen mulai terbuai ya, dan namanya hidup kudus itu sudah agak mulai dilupakan. Bahkan banyak orang yang berkata begini, enggak usah terlalu rohani-rohani lah ya. Ngapain kudus-kudus ya, kan Tuhan sudah mati buat kita. Darahnya sudah tercurah dan dosa kita sudah diampuni. Ya, apalagi orang Kristen kalau udah ngomong dosa masa lalu, dosa sekarang, dan dosa yang akan datang. Enak sekali jadi Kristen ya. Tapi hari ini kita disuruh belajar untuk hidup seperti Kristus hidup, yaitu hidup dalam kekudusan. Kenapa kita harus hidup kudus saudara? Hidup kudus itu bukan pilihan bagi orang Kristen, tapi keharusan. Kalau pilihan boleh iya, boleh tidak. Tapi kalau keharusan, mau atau tidak harus mau ya. Dan tentu ada alasan kita disuruh hidup kudus itu kenapa saudara. Yang pertama kita harus hidup kudus karena Tuhan itu kudus. Amin. Dan tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan. Melihat aja enggak bisa loh. Ya, apalagi mengalami Tuhan, apalagi doa kita dijawab Tuhan. Melihat Tuhan aja nggak bisa. Tapi banyak orang Kristen pede, ya. Iya, saya percaya Tuhan mengasihi dan menyayangi saya karena Dia adalah sahabat saya. Dia mengerti walaupun sekarang saya hidup dalam dosa, tapi Tuhan itu penyayang umatnya. Apakah benar seperti itu, saudara? Ya, kita akan belajar dari firman Tuhan. Mari buka bersama 1 Petrus pasal yang pertama. Ayat yang ke-13 sampai ayat 20, ini ayat dari gereja saudara diberi ya. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 20. Firman Tuhan berkata demikian di sana, kita baca bersama. Saudara boleh baca di sini, kalaupun tidak ada sini saudara boleh buka Alkitab saudara. 1, 2, 3, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Yang berikutnya, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti apa? Kristus yang memanggil kamu, ya, dia juga kudus saudara. Ya, sebab ada tertulis apa? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Sampai di situ dulu, ya. Kita melihat di sini kenapa kita harus hidup kudus? Ya, yang pertama karena Tuhan itu kudus. Dan Alkitab berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Di ayat yang lain dikatakan sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Kita kembali coba ayat yang ke-13 tadi di sana. Bagaimana kita menyiapkan diri kita ya untuk sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan menjelang kedatangan Tuhan yang semakin mendekat. Dikatakan tadi di sana, sebab itu siapkanlah akal budimu dan
Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Tuhan nanti akan datang kembali kedua kali untuk menyatakan dirinya. Dan kita, umat Tuhan, gereja Tuhan harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri seperti apa? Dikatakan sebab itu siapkanlah apa? Akal budimu. Akal budi ini beda dengan pikiran. Semua manusia diciptakan Tuhan dikasih otak. Ya, dikasih otak. Ada orang yang memakai otaknya untuk memikirkan hal-hal yang jahat. Ini namanya akal bulus. Amin. Tapi ada orang yang memakai otaknya untuk memikirkan hal-hal yang baik. Namanya akal budi. Tapi orang ada nama budi tapi tidak berakal. Nah itu. Ya, jangan jadi orang yang namanya budi tapi tidak berakal budi. Saudara, kita semua diciptakan dikasih otak loh. Semua punya otak di sini kan? Maaf ya, saya bukan mau bicara kasar, tapi ini memang otak dikasih untuk berpikir. Tapi yang memakai otaknya untuk memikirkan perkara-perkara yang baik, yang kudus, yang suci itu hanya sedikit orang. Yang namanya hidup berakal budi. Kita ini pakai akal budi, contoh saudara, orang yang tidak berakal budi siapa? Orang yang merokok itu nggak berakal budi. Udah tahu di dus rokok ditulis, rokok itu menyebabkan kanker, hipoten, serangan jantung, bahkan rokok membunuhmu. Tapi dia tetap merokok, itu namanya apa? Tidak berakal budi alias terusin aja blok, nggak dosa kok saudara, memang benar. Orang yang nggak pakai akal budi sebutannya goblok. Itu bodoh, kau bodoh karena kau tidak mengerti kehendak Tuhan. Siapa lagi orang yang tidak berakal budi? Wanita-wanita, anak-anak muda cari jodoh ya. Udah tahu laki-lakinya kelakuannya begitu, masih belum menikah, dugem, merokok, mabok, hidup dalam dosa. Kau pilih dia untuk menikah. Ya, namanya tidak berakal budi. Nanti kalau sudah nikah konseling terus. Ya, konseling terus. Ya bu, itu suami saya begini, saya selalu balik ini, yang suruh kau nikah siapa dulu? Ya kan kau sendiri yang pilih, ya itulah harga yang harus kau bayar, berdoa. Karena kau tidak memilih dengan akal budi, ya. Untuk menyambut kedatangan Tuhan, siapkan akal budimu, bukan akal bulusmu. Ya, tapi akal budi. Ayo saudara, kita pakai otak kita untuk berpikir hal-hal yang baik. Engkau percaya atau tidak, engkau berubah atau tidak, dunia ini terus berubah. Dunia nggak pernah tunggu kita berubah. Kau berubah atau tidak, dunia akan menggilasmu. Karena memang tujuan dunia ini menghancurkan orang percaya. Untuk meremukkan imanmu sehingga engkau bisa menyangkal Tuhan di akhir zaman. Karena itu ayo berubah, pakai akal budi kita. Ya, karena firman Tuhan Yesus berkata, ada satu hal yang bisa mengalahkan dunia ini, yaitu apa? Iman. Iman yang mana? Iman yang hidup. Iman yang memiliki akal budi dan dikatakan waspada. Lalu letakkanlah seluruh pengharapan kita menjelang Tuhan Yesus datang menyatakan dirinya. Lalu ayat yang berikutnya saudara dikatakan di sana, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsumu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Ini yang saya sebut dengan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ya. Saya bilang kemarin, saya bikin status, orang itu kalau belum ketemu Tuhan gampang tinggalin Tuhan. Karena jodoh, karena ini jadi Yudas Iskariot. Itu namanya Kristen ilegal. Kristen agamanya, tapi namanya belum terdaftar dalam kerajaan Allah. Makanya bimbang terus. Karena jodoh tinggalin Tuhan Yesus, karena pekerjaan tinggalin Tuhan Yesus, karena duit tinggalin Tuhan Yesus. Kenapa? Mereka hidup dalam hawa nafsu yang menguasai pada waktu kebodohan. Semua kita harus punya pengalaman perjumpaan dengan Tuhan supaya hidup diubahkan. Ya, bagaimana Bu bisa tahu pengalaman pribadi dengan Tuhan? Saya pernah menyesali waktu saya terima Tuhan Yesus. Saya menyesalnya tuh gini, Tuhan, kenapa nggak dari dulu aku kenal Tuhan? Kenapa nggak dari dulu Tuhan? Karena sudah banyak waktu yang aku pakai untuk hidup dalam kebodohan, melakukan dosa, melakukan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Aku merasa rugi, Tuhan. Kenapa nggak dari dulu? Dulu aku bodoh. Sebagai orang percaya yang hidupnya dibaharui, hal-hal yang dulu merupakan keuntungan bagi kita sekarang kita anggap rugi karena pengenalan akan Kristus lebih mulia. Lalu ayat yang berikutnya, ayat 15 dikatakan di sana, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Kristus yang kudus yang telah memanggil kamu. Kenapa kita harus hidup kudus? Karena Kristus yang panggil kita ini kudus. Nah, kalau Tuhan yang kudus,
kita berdosa ya kita nggak bisa tinggal satu rumah dengan Tuhan. Dan Tuhan nggak bisa menyertai kita. Ketika bangsa Israel dibawa keluar oleh Musa dari Mesir ke tanah perjanjian, Musa bilang, Tuhan tolong sertai kami Tuhan bangsa ini. Tuhan bilang, aku kirim malaikat menyertai kamu. Karena kenapa? Aku tidak bisa berjalan di tengah-tengahmu. Karena kalau aku berjalan di tengah-tengahmu, lalu kamu itu keras kepala, tegar tengkuk, gak mau bertobat, aku bisa membunuhmu. Karena kekudusan Tuhan itu membinasakan orang yang berdosa. Tuhan sampai takut. Tuhan bilang jangan. Biar malaikatku aja yang berjalan dengan kamu. Aku jangan. Karena kalau aku berjalan bersamamu, kamu pasti mati di jalan. Karena aku kudus, tapi kamu tidak kudus. Kalau saudara terus hidup dalam dosa, ya kita beda server dengan Tuhan. Ya kalau nggak satu server nyambung nggak saudara? Nggak nyambung. Makanya Tuhan Yesus berkata ya, firman Tuhan bilang, ya seringkali doa kita tidak didengar, tidak dijawab, bukan karena telinganya Tuhan yang kurang tajam, bukan karena tangannya yang kurang panjang untuk menolong kita, tapi dosamu itu yang menjadi penghambat. Berkat Tuhan tercurah. Karena gak satu server, Tuhan kudus, kita berdosa. Tapi banyak orang Kristen bilang, gak apa-apa, tapi kan Tuhan sayang aku dan dia sudah mati. Dosa awal kita bertobat, sebelum kita bertobat, itu kita hidup dalam dosa. Waktu kita terima Yesus, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi karena anugerah. Tapi setelah kita terima kasih karunia, kita tidak bisa lagi bermain-main dengan dosa. Ya, kita tidak bisa. Keselamatan kita semua nggak bisa dapat dengan kekuatan kita, tidak bisa. Saya selamat dengan dosa saya dulu tidak bisa. Saya butuh kasih karunia untuk menyelamatkan saya. Setelah saya diangkat dari dosa, saya diselamatkan. Kenapa saya harus balik lagi ke lumpur itu? Itu namanya engkau menginjak-injak kasih karunia Tuhan. Menginjak-injak darah pengorbanan Kristus dengan sengaja. Orang yang sudah bertobat mengenal Yesus harus hidup kudus saudara. Lalu ayat yang berikutnya dikatakan di sana saudara. Ayat 16, sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, dan tanpa kekudusan kita tidak lihat Tuhan. Ayat 17 berkata, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketaatan, dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kita semua memanggil Tuhan Bapa, yang tanpa memandang muka, dia akan menghakimi kita nanti. Gak peduli mau saudara pendeta, mau bukan, mau pengerja, mau jemaat, mau STH, MTH, S1, S21, S23, kayak Samsung, gak peduli. Tuhan tidak memandang muka. Satu saat kita semua pribadi lepas pribadi akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Untuk apa? Memberikan pertanggungan jawab akan hidup kita di dunia ini. Karena itu kalau engkau tahu Tuhan akan datang sebagai hakim, maka hendaklah kita hidup dalam ketakutan selama kita menumpang di dunia. Takut akan Tuhan. Ya, aduh, saya jengkel sama suami saya, tapi karena saya takut akan Tuhan, ampuni saya Tuhan, saya mau berdamai dengan suami saya. Itu artinya kita ini menuruti firman. Kita menundukkan ego kita, perasaan kita, emosi kita kepada firman Tuhan. Itu namanya kita hidup takut akan Tuhan. Ya. Sekarang ini tapi orang ngomong kekudusan, kalau yuk dugem yuk, enggak saya enggak dugem, sok rohani lu, sok kudus lu. Ya itu jawabannya orang hidup kudus dibilang sok rohani. Kau nggak rohani, nggak bisa masuk surga. Nggak ada orang berdosa di surga, nggak ada. Tuhan mengampuni dosa kita bukan berarti saya khotbah sekarang saya tidak berdosa. Saya masih melakukan dosa yang tidak saya sengaja. Tapi saya tidak terikat lagi dengan dosa. Ini yang dimaksud Yesus menyediakan darahnya untuk dosa-dosa yang kita nggak sengaja. Saya masih bisa marah, bisa. Karena saya masih manusia. Tapi saya nggak mau terikat dengan perselingkuhan, kenajisan, judi, rokok, amarah, kemabukan. Itu dosa-dosa keterikatan. Orang marah biasa. Tapi kalau tiap hari marah-marah itu sakit jiwa. Jiwamu sakit saudara, benar. Ya, bedakan antara dosa keterikatan dan dosa kejatuhan. Kalau dosa kejatuhan itu cepat-cepat tobat. Itu jatuh. Aduh saya tadi marah, saya tadi tersinggung loh sama orang itu. Aduh saya tadi jatuh dalam dosa, saya tersinggung. Ampuni saya Tuhan, kuduskan saya Tuhan. Oke. Tapi nggak ada orang selingkuh tuh, aduh saya jatuh selingkuh. Selingkuh itu nggak satu hari ya, Emang ada orang ketemu selingkuh yuk, ayo selingkuh. Nggak ada, itu dibangun. Pakai rasa, pakai ini itu ya jatuh. Kalau ada bapak-bapak yang bilang, aduh ampuni saya Tuhan, tadi saya jatuh ke panti pijat, saya tidur sama perempuan, saya ampuni saya Tuhan. Nah, ini juga perlu dipertanyakan, kenapa bisa pergi ke situ? Ya, hati-hati loh saudara, jangan kau permainkan kasih karunia Tuhan.
Biar orang mau bilang, itu Ibu Debbie pendeta hukum Taurat, ya, nggak percaya kasih karunia. Justru saya sangat percaya kasih karunia. Saya sangat menghormati kasih karunia Tuhan. Makanya saya tidak mau main-main dengan kasih karunia Tuhan. Karena ini Alkitab yang ngomong. Satu saat Tuhan akan datang sebagai hakim untuk mengadili kita semua. Jadi nanti kalau tanya, kamu pernah selingkuh nggak? Enggak Tuhan, puter channel 5 malaikat. Ada rekaman kita semua, ada. Saudara pikir enggak ada? Alkitab berkata, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, melihat orang baik dan orang jahat, untuk merekam semua yang kita lakukan. Satu saat nanti Dia akan mengadili kita dan memberikan upah sesuai dengan perbuatanmu di dunia ini. Dan tidak ada CCTV tercanggih yang melebihi mata Tuhan, menembus langit, loteng, dinding kamar, menembus handphonemu. Semua yang tidak terlihat istrimu terlihat oleh mata Tuhan. Amin Bapak-bapak. Ibu-ibu juga, biar saya nggak disalahkan. Ya, ibu-ibu, apa yang nggak terlihat oleh suamimu terlihat oleh mata Tuhan. Anak-anak muda yang tidak dilihat orang tuamu dilihat oleh mata Tuhan. Terus kita mau ngapa? Hiduplah dalam ketakutan selama kita menumpang di dunia ini. Lalu berarti kalau Tuhan datang sebagai hakim nanti akan ada kiamat? Yes, ya. Kiamat sudah di depan mata. Menurut ramalan, ya, prediksi kematian Paus Paulus, ya, kemarin kita berduka, seluruh dunia berduka, ya. Salah satu hamba Tuhan di dunia dipanggil Tuhan. Ya, ada prediksi yang berkata bahwa Paus itu hanya sampai 112, ya. Yang kemarin meninggal katanya sudah 111 kalau saya nggak salah sih. Ya, dan nanti setelah ini akan ada penggantinya. Nah, itu sudah Paus terakhir. Setelah itu kiamat, konon katanya. Ya, tapi kita harus kembali pada firman Tuhan. Ya, orang mau memprediksi apa boleh-boleh aja, namanya juga prediksi, tapi tolak ukur kita adalah firman. Di satu sisi Jepang sedang mempersiapkan panitia kiamat. Ya, lagi dicari ini siapa yang bisa dia menerima tenaga kerja loh, yang terutama anak-anak muda yang ahli IT. Karena perkiraan 2030 akan ada asteroid yang besar menabrak bumi dan mereka berprediksi itu adalah akhir dari bumi ini. Nah, mereka itu cari ahli-ahli IT yang bisa membelokkan ini berapa derajat mungkin ini asteroid bisa dibelokkan agar nggak tabrakan sama bumi. Ini Jepang ini saudara. Ya, karena mereka prediksi 2030 itu bisa bertabrakan asteroid dengan bumi. Jepang lagi memikirkan panitia kiamat. Indonesia sibuk mikir ijazah palsu. Kasihan bangsa kita ini ya. Aduh, cuma soal ijazah saja masih diragukan keaslian dan kepalsuannya. Saya bingung, orang lain, negara lain sudah bikin robot, bikin yang 10G apalah itu ya, kamera canggih. Indonesia loh, ijazah aja asli atau palsu masih bingung. Please saudara, jangan tertawa buat bangsamu, doakan bangsa ini. Sangat tidak penting. Orang sudah memikirkan hal-hal yang ke depan, mempersiapkan tim ahli untuk membelokkan berapa derajat asteroid di luar angkasa sana. Dan Indonesia masih mikir ijazah asli dan palsu. Astagfirullah, subhanallah. Apapun prediksi manusia, ya boleh-boleh saja orang memprediksikan kiamat toh. Saya tapi selalu suka kembali kepada firman Tuhan, ya, bukan kembali ke laptop, kembali ke firman Tuhan. Mari kita lihat bersama 2 Petrus. Apa yang Alkitab katakan tentang akhir zaman, kiamat. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 13. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 10 sampai 13, saudara. Nah, ini firman Tuhan yang bilang. Jadi kita boleh dengar mau dari sini ada prediksi, dari sana ada prediksi, balik lagi ke firman. Baca 1, 2, 3. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Termasuk saudara dan saya enggak? Ya. Jadi mau sehebat apapun itu orang-orang kaya di dunia mau bikin bunker di bawah tanah, ya, untuk bersembunyi kalau ada satu gempa hebat terjadi, mereka masuk ke bawah tanah, dijual 6 triliun kali satu bunker. Yang ada duit boleh silakan pesan. Tapi saya cuma mau kasih tahu firman Tuhan bilang, semua akan hancur dengan nyala api, dengan gemuruh yang dahsyat, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ya bisa jadi itu kalau asteroid tabrakan sama bumi, ya mungkin itu, ya memang benar itu akan terjadi. Gemuruhnya dahsyat, lebih daripada gemuruh gempa bumi 7,9, itu lebih, karena langsung hilang lenyap semua yang ada di atasnya. Saudara, ini akan terjadi, dan ini bukan saya ngomong, ini Alkitab yang bilang. Kalau akan hilang semuanya, rumahmu hilang, depositmu hilang, semuanya hilang. Lalu bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi hari itu? Alkitab nggak catat gini, maka yang punya duit beli emas. Ya, karena sekarang emas kosong, saudara.
Semua mau berburu emas ini. Ya, ngerti emas naik, semua berburu. Ya kalau nggak ada duit, nggak apa-apa, beli aja asal ada duit. Ya, emas naik terus ini sampai nggak ada barang, antam aja nggak ada barang katanya. Ya, Mas Daniel ini naik terus beratnya, tapi harganya turun, nggak naik saudara ya. Alkitab nggak bilang cepet persiapkan dirimu investasi, beli tanah, simpen dolar. No, jangan sampai hari ini kita dibuyarkan. Ayo ini sekian naik sekian, kita bingung bagaimana menyelamatkan diri dari resesi, bagaimana begini. Kalau ada duit beli emas silakan daripada duitnya nganggur toh. Tapi jangan ingat tabur loh untuk pelayanan juga ya, untuk nama Tuhan ya. Jangan pelit-pelit loh. Bukan harus nabur ke saya, tidak perlu. Lihat pekerjaan Tuhan di luar yang membutuhkan. Jangan hidup bagi egomu sendiri. Karena semuanya akan hilang lenyap. Ya, ibu-ibu mau kau beli tas 2M, 3M, hilang lenyap. Terbakar dunia ini, gemuruhnya hancur, nyala api yang luar biasa. Jadi tidak usah beli yang mahal-mahal, yang miliar-miliar itu tidak usah. Ya, mending pakai uangmu untuk hal-hal yang berakal budi dan bijaksana. Lalu Tuhan suruh kita ngapain kalau kita tahu semuanya akan hancur? Pertama, ya, hari Tuhan itu datang seperti pencuri. Artinya tidak ada satupun yang tahu. Ya, pencuri datang nggak pernah kasih tahu. Nanti malam saya mau datang loh ya. Nanti setelah ini pendeta ini mati, nanti akan saya kiamat. Tidak ada. Alkitab tidak mencatat seperti itu. Alkitab berkata tidak ada satupun yang tahu karena dia datang seperti pencuri. Lalu apa yang kita lakukan? Ayat berikutnya ayat 11 berkata begini saudara. Baca bersama dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ini yang Alkitab suruh. Persiapan kita itu ngapain? Hidup suci dan saleh. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jangan lagi main-main dengan kekristenanmu. Jangan gak peduli dengan kekudusan. Engkau menebar hawa nafsu, hidup dalam megahan malam di sana di dunia nightclub, ya, persinahan, kenajisan. Engkau berbaur dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Pisahkan dirimu saudara. Bukan musuh rohani, tapi kita memang harus rohani untuk bisa dipisahkan Tuhan. Karena Alkitab bilang, karena kalau demikian semuanya itu akan hancur. Betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Bertobat. Jangan ada amarah, kekecewaan, kenajisan, dosa apapun. Mari kita mulai koreksi-koreksi, buang-buang saudara, buang. Jangan banyak koleksi dosa. Ya, tapi buang. Aduh, aku ini masih pahit sama mertuaku. Pulang gereja ini aku mau berdamai. Kirim mertuaku duren. Tapi kalau dia darah tinggi jangan, nanti mati ya. Aku ini pahit sama iparku, nanti pulang aku berdamai ya, aku WA dia minta maaf. Hello saudara, ya, aku ada selingkuhan nih bapak-bapak ya. Sebelum selingkuhanku buka mulut nanti tes DNA. Lebih baik aku ya minta ampun sama Tuhan nih, sama istriku ya. Hati-hatilah bapak-bapak. Ya, karena dosa itu tidak akan pernah ya diam untuk mengejar saudara ketika saudara jatuh di dalamnya. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayat 12 berkata di sana, baca bersama, yaitu siapa? Kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu diulangi lagi apa? Langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Wow, ngeri itu akan terjadi. Ya, akan terjadi itu saudara. Alkitab yang mencatat. Kita ini orang-orang kudus yang mempercepat kedatangan Tuhan. Kenapa? Karena kalau tidak dipercepat, tidak akan ada yang selamat. Semuanya murtad, semuanya binasa. Dunia ini makin terus menuntut orang untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, makanya Tuhan harus percepat. Karena kalau tidak, orang kudus juga tidak tahan. Banyak orang akan meninggalkan imannya kepada Tuhan. Ya, dan mulai ikut ya mencari sesuatu yang menurut dia dapat memuaskan hawa nafsunya. Ya, bagi kita saudara, ya udahlah kalau memang dunia ini mau hancur ya silakan. Makanya jangan terlalu terikat pada perkara-perkara dunia ini. Ya, ibu-ibu mulai bertobat, jangan terikat sama dunia ini terus. Ya, belanja terus, shopping terus. Ya, ingat mau terbakar semua ini. Amin. Ya, jadi siap-siaplah hidup kudus. Ya, daripada itu tas-tasmu jadi saksi di neraka. Ya, mending bertobat sekarang, bertobat. Benar saya bilang bertobat. Ya. Kalau dikasih orang ya enggak apa-apa dipakai. Kalau beli terus sampai diperbudak, lupa menabur. Orang tuh biasa kalau beli terus tuh pelit itu orangnya. Pasti enggak pernah menabur itu. Ya, karena dia selalu buat dirinya sendiri. Ya, tapi saudara, dikatakan di situ, ayo kita ini menantikan kedatangan Tuhan, kita ini mempercepat kedatangan Tuhan itu. Karena kalau enggak dipercepat tidak akan ada yang selamat. Tapi ada janji Tuhan.
Jangan cuma berhenti di situ, hancur dan nyala api. Terus gimana kita ini nasibnya yang percaya pada Tuhan? Alkitab selalu memberi janji bagi kita yang percaya, dan itu pasti akan digenapi. Ayat yang terakhir 13 baca bersama. Tetapi sesuai dengan janji Tuhan, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Karena dunia yang sekarang yang kita kenal ini sudah kotor, udah bejat, udah banyak dosa. Tempat keadilan sudah tidak ada keadilan, kata firman Tuhan. Kita menantikan dunia yang baru, bumi yang baru, dan langit yang baru, di mana di sana hanya terdapat kebenaran. Tapi ada orang bilang begini sama saya, Bu, nanti berarti di surga itu kita ngapain aja ya? Udah nggak ada dosa ya? Bete banget ya? Ini memang setan punya anak buah, saudara. Dia bilang udah nggak ada selingkuh, nggak ada dugem, berarti aduh bete banget ya di surga ya. Saya bilang kau pilih dari sekarang aja binasa. Ya, ada loh orang berpikiran begitu loh, saudara. Dia nggak menantikan langit yang baru. Saya bilang ya udah, nanti kau hidup di neraka, banyak di sana bintang-bintang film. Ya, nanti biar kau di sana rame ya. Jadi saudara, Tuhan menjanjikan bagi kita langit yang baru dan bumi yang baru, di mana di situ terdapat kebenaran. Makanya mari kita hidup dalam kekudusan seperti Kristus hidup. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah karena masalah persoalan hidup kita menjadi kecewa. Kalau kita bicara tentang akhir zaman, rasanya semua masalah kita menjadi kecil. Ya apa ya? Ya aduh, rasanya debt collector besok mau datang, ya kecil ya kalau dibandingkan dengan siapa tahu pas dia datang pas dunia ini lenyap. Tuhan tidak mendengar doa yang seperti itu ya. Makanya mulai beres-beresin. Ada utang mulai dibayar. Ya jangan kau pikir nanti Tuhan lupa itu utang. Selesaikan apa yang perlu kita beresin hari-hari ini, selama masih dikasih waktu. Ya, berita tentang akhir zaman tuh harus terus didengungkan hari-hari ini, karena kedatangan Tuhan memang sudah sangat dekat. Tapi orang yang hidup dalam kekudusan, yang terus bertahan, ada langit yang baru, ada bumi yang baru, di sana terdapat kebenaran. Ya, teman-teman sekalian, kita telah menyaksikan khotbah yang luar biasa dari Pendeta Debbie Bashir. Khotbahnya mengingatkan kita akan pentingnya fokus pada hal-hal yang benar-benar bermakna, terutama di tengah-tengah arus informasi yang seringkali menyesatkan kita. Ya, Pendeta Debbie tadi telah menyinggung kemajuan pesat negara-negara lain, ya, seperti Jepang, yang perkembangannya menjadi contoh bagi kita. Ya, mari kita renungkan kembali pesan-pesan tersebut. Di saat negara lain berlomba-lomba dalam kemajuan ekonomi dan teknologi, sayangnya masih banyak energi, ya, masih banyak energi bangsa kita yang terbuang begitu saja, ya, untuk hal-hal yang tidak penting, seperti isu-isu yang saat ini lagi viral, teman-teman, ya. Misalnya tuduhan ijazah palsu terhadap Bapak Jokowi, ya. Hal tersebut justru menghambat pertumbuhan dan kemajuan bangsa kita, gitu loh. Jadi ini saatnya kita bangkit, ya. Sebagai umat Kristen, mari kita doakan bangsa Indonesia agar bijak dan fokus pada pembangunan, ya, dan tidak terpecah belah oleh isu-isu yang tidak konstruktif, ya. Semoga Tuhan memberkati Indonesia, melindungi pemimpin-pemimpin kita, dan memberikan hikmat kepada setiap warga negara untuk membangun negara ini sesuai dengan firman Tuhan. Demikian video ini, Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di video berikutnya. Shalom.